Nabi SAW mengatakan buniyal Islamu ala khams. Agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Buniyal Islamu ala khams. Agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat pengakuan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Maka mendirikan salat adalah kewajiban yang paling utama setelah syahadatain. Kewajiban yang paling penting setelah bersyahadat. Sebagaimana yang kita dengarkan dalam hadis Nabi SAW yang telah kita bacakan dari hadis Abdullah bin Umar. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis Mu'adz, wa amuduhu shalah. Agama Islam itu tiangnya salat. Tiangnya adalah salat. Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam membawakan hadis ini dan mengatakan bahwa tiang salat, tiang bagi agama itu mirip bagaikan tiang di tengah-tengah sebuah tenda. Dan tidak ada tenda yang akan bisa berdiri kalau tidak dipasang tiang di tengahnya. Ma'asyarul muslimin, kalau agama bagaikan tenda, kemudian tiang penyanggah tenda itu adalah salat, taulah kita berapa pentingnya salat di dalam agama itu. Dengan salat akan berdiri agama. Wajar kalau seandainya Nabi kita tercinta Muhammad SAW sangat peduli dengan yang namanya salat dan sangat peduli dengan yang namanya masjid. Muru auladakum bis salah, perintahkan anak-anak kalian untuk salat sebelum mereka balik. Idza balagu sab'an, sebelum ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Belum lagi balik sudah disuruh salat oleh Nabi SAW. Wadribuhum 'alaiha, pukul mereka. Kalau masih belum salat, pukul. Idza balagu 10, apabila mereka sudah berusia 10 tahun, belum juga sholat, pukul. Pukulan kasih sayang, pukulan seorang pendidik, pukulan yang tidak membuat luka, mematahkan tulang, yang memberikan rasa gentar, rasa efek jera dan rasa takut. Hal yang sama di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardhahu. Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ra'sul amril Islam, modal segala perkara antum masuk Islam dulu. Orang yang tidak masuk Islam, dia tidak punya modal dalam kehidupannya di hadapan Allah tabaraka wa taala kelak. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Yang mencari selain agama Islam dan mengambil selain agama Islam sebagai agamanya, Allah tidak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Yang tidak pernah masuk ke dalam agama Islam, di akhirat pasti merugi, neraka untuk selama-lamanya. Dan ini tidak boleh ragu dalam masalah ini. Ragu dalam masalah ini bisa membuat kita keluar dari agama Islam. Kalau ada orang yang ragu bahwa agama Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah, keraguannya saja bisa membuat dia keluar dari agama Islam, apalagi dia meyakininya. Sekarang ada orang yang menyatakan dirinya muslim, bahkan cendekiawan muslim, menyatakan semua agama sama. Semua agama sama. Sama-sama mengajak kepada akhlak, sama-sama mengajak kepada ramah tamah, sama-sama mengajak kepada kedamaian, sama-sama mengajak kepada budi pekerti.
Nabi SAW mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun aw Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidak ada yang mendengar seruan dakwahku Yahudi atau Nasrani. Lihat, Nabi membedakan. Siapapun yang mendengar seruan dakwahku Yahudi ataupun Nasrani ataupun yang lainnya, thumma yamut, kemudian dia meninggal dunia, walam yu'min billadhi ursiltu bih, dan dia tidak beriman dan belum beriman kepada apa yang kubawa, illa kana min ashabin nar, melainkan dia pasti menjadi penduduk neraka. Nabi mengatakan yang tidak masuk ke dalam agama Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, sampai meninggal dunia akan ke neraka. Anda mengatakan sama antara orang Islam dengan orang yang tidak Islam? Di mana Nabi dan di mana Anda? Jadi pokok perkara masuk ke dalam agama Islam. Seluruh orang-orang yang tidak memeluk agama Islam dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat berandai-andai menjadi orang yang patuh dan taat kepada Rasul. Ya wailatana, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Mereka berkata, andai di dunia kami mau patuh kepada Allah, andai di dunia kami mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.